Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Maula Adelia, NIM 2022-533028. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang menjelaskan tentang COVID atau Control Objective for Information and Related Technologies. Itu merupakan sebuah kerangka kerja atau framework yang dikembangkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengawasi tata kelola teknologi informasi atau IT secara efektif. Tujuan dari penelitian jurnal kedua ini yaitu jurnal pertama untuk menemukan kelemahan dan risiko tata kelola IT dan membuat saran untuk perbaikan, dan untuk mengevaluasi sistem informasi jurnal di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini bertujuan khusus untuk identifikasi kelemahan dan risiko, evaluasi kinerja sistem, dan rekomendasi perbaikan. Tujuan dari jurnal kedua yaitu untuk menilai bagaimana organisasi dapat menggunakan dan mengelola teknologi informasi yang mencakup memilih domain yang sesuai, mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan menggunakan kuesioner untuk menganalisis hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi saat ini atau seperti yang ada pada proses pengolahan hubungan APO 08 berada pada tingkat 2, yang berarti pada pengelolaan yang dilakukan tetapi masih perlu perbaikan. Dalam kondisi yang diinginkan, kondisi ini diharapkan dapat mencapai tingkat 3, di mana proses pengelolaan sudah jelas dan dapat mencapai tujuan. Yang berikutnya ada metodologi penelitian. Pada jurnal pertama itu menggunakan beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah untuk menemukan masalah dengan manajemen sistem informasi. Yang kedua ada studi literatur, itu untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik terbaik. Selanjutnya pengumpulan data, itu untuk mendapatkan data yang lengkap, observasi langsung, wawancara dengan karyawan, dan kuesioner yang dibagikan. Selanjutnya analisis data, itu untuk menentukan perbedaan antara kondisi saat ini dan yang diharapkan dengan melakukan audit dan analisis kesenjangan. Pada jurnal kedua menggunakan metodologi studi literatur sebagai salah satu pendekatan penelitian. Penelitian mengamati hasil penelitian terlebih dahulu dengan mengevaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-5 serta pengamatan terhadap kondisi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Sumatera Utara. Selain menggunakan metode studi literatur tadi, yang berikutnya yang ada metodologi yang lain yaitu menggunakan pemilihan domain COVID-5 dan pengumpulan data dan pengolahan data. Berikutnya yaitu pembahasan tentang kerangka penelitian dari kedua jurnal tersebut. Tujuan audit dari jurnal pertama yaitu evaluasi efektivitas dan keamanan sistem informasi jurnal di UIN Sumatera Utara, dan ruang lingkupnya yaitu berfokus pada domain DSS1 atau dan ruang lingkupnya yaitu berfokus pada domain DSS01 atau mengolah operasi, dan DSS05 mengelola layanan keamanan dari COVID-5. Tahapan audit pada jurnal 1 ini yaitu mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, dan pemilihan domain COVID, lalu ada analisis dan pengelolaan data. Hasil audit
itu di SS01 atau mengelola informasi itu tingkat kapabilitas ASIS itu 2,50, dan tingkat kapabilitas TOBI-nya itu 3,97, dan GAP-nya itu 2,00. Sedangkan yang di SS05 atau mengelola layanan keamanan itu tingkat kapabilitas ASIS itu 2,48, tingkat kapabilitas TOBI-nya itu 4,09, dan GAP-nya itu sama 2,00. Rekomendasi perbaikan pada jurnal 1 ini yaitu standar prosedur, itu menetapkan dan mendokumentasikan prosedur operasional yang jelas, serta ada pelatihan dan terus implementasi pemantauan berkelanjutan. Selanjutnya ada keamanan IT. Pada kerangka penelitian jurnal kedua, tujuan auditnya itu untuk menilai efektivitas tata kelola teknologi informasi, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan TI, memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Ruang lingkupnya berfokus pada evaluasi tata kelola TI, itu penerapan COVID-5 untuk menilai pengelolaan teknologi informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, mengidentifikasi kesenjangan, itu untuk menganalisis perbedaan antara kondisi saat ini dan yang diharapkan dalam pengelolaan TI. Berikutnya ada rekomendasi kebijakan, itu mengusulkan saran perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan tata kelola TI. Tahapan auditnya itu ada perencanaan, pengumpulan data, analisis data, evaluasi, ya ada 4. Dan hasil auditnya itu temuan utama dari audit itu ada analisis kekuatan dan kelemahan, rekomendasi untuk perbaikan, termasuk langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan pada jurnal pertama, yaitu audit sistem informasi di UIN Sumatera Utara menunjukkan bahwa pengelolaan operasi dan layanan keamanan atau di SS01 dan di SS05 belum mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan. Hasil audit mengidentifikasi kesenjangan signifikan antara kondisi saat ini dan yang diharapkan. Dengan rekomendasi untuk meningkatkan standarisasi prosedur, pelatihan staf TI, dan implementasi sistem pemantauan yang berkelanjutan. Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut, diharapkan efektivitas dan efisiensi layanan sistem informasi jurnal dapat meningkat dan mendukung tujuan akademik dan administratif institut. Kesimpulan pada jurnal kedua yaitu proses APO 08 atau Management Relationship di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya implementasi proses yang terdefinisi dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Nilai kapabilitas untuk keadaan saat ini atau SIS adalah 2,32, yang berarti berada pada tingkat 2, menunjukkan bahwa proses yang telah dikelola secara berkala dengan optimasi sumber daya. Sementara itu, untuk keadaan yang diharapkan atau TOBI, nilai kapabilitas meningkatkan 3,4 yang menunjukkan potensi untuk mencapai tingkat 3.
terdapat gap sebesar 1,08 antara kedua keadaan ini yang menunjukkan perlunya pemenuhan syarat indikator mengenai pengelolaan hubungan antara bisnis dan TI, serta pembuatan SOP untuk mengatur koordinasi antara pihak. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.